Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terbaik selalu kami menerima dari Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami mau lebih lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini berjudul Siapa layak menghampiri Tuhan, bagian 1. Mazmur 24 ayat 3 mengatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab menegaskan bahwa tidak semua orang dapat masuk ke hadirat Tuhan, karena Ia adalah kudus, sehingga tanpa kekudusan kita pun tidak dilayakkan untuk menghampirinya. Itulah sebabnya Rasul Petrus mengingatkan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 15-16. Jadi kita tak dapat melihat Tuhan tanpa kekudusan, tanpa kesucian. Pemazmur pun bertanya, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat Nas. Jawabannya, yang boleh datang menghampiri Tuhan atau naik ke gunungnya adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat 4. Jadi, bukan sembarang orang, mari ingatlah itu. Orang yang bersih tangannya, bersih artinya tidak bersalah atau bebas dari kesalahan. Sedangkan tangan berbicara tentang tindakan. Jadi, orang yang bersih tangannya adalah orang yang memiliki tindakan atau perbuatan yang tidak bercela. Bebas dari kesalahan. Tidak ada manusia yang bebas dari kesalahan memang. Tetapi jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Selain itu, orang yang memiliki hati yang murni. Murni artinya bersih, jernih, tidak ada hal-hal buruk yang tersimpan dalam hati. Keadaan hati seseorang sangat menentukan segalanya, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Matius 15 ayat 19. Oleh sebab itu kita harus berusaha menjaga hati kita supaya tetap berkenan kepada Tuhan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Bila hati kita bersih, secara otomatis akan berdampak pula terhadap ucapan dan mulut kita. Mengapa demikian? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Matius 12 ayat 34 bagian B. Setiap orang yang terlibat dalam segala bentuk penipuan dan juga sumpah palsu tidak layak menghadap Tuhan. Penipuan dan sumpah palsu adalah kekejian di mata Tuhan. Karena itu, jagalah perbuatan, sikap hati, dan ucapan kita agar tetap kudus di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini, membuat kami berkaca betapa harusnya kami sungguh-sungguh menghadap Tuhan, mengikut Tuhan. Berkati ya Tuhan,
supaya kami semakin dewasa di dalam Engkau. Dan hamba-Mu juga berdoa buat umat-Mu yang mendengar renungan ini. Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan usia yang panjang, serta diberkati dan menjadi berkat. Berkati istri, suami, anak, cucu, menantu, besan, keluarga besar, saudara kandung, mereka sehat dan mengenal Tuhan. Kami berdoa buat saudara seiman kami yang baru membuka usaha. Tuhan berkati usahanya, Tuhan buat berhasil, berkembang, dan boleh menjadi berkat. Setiap pergumulan dalam mengelola, Tuhan yang akan lengkapi. Terima kasih, kami lanjutkan aktivitas kami. Kami mau berjalan dengan iman, dengan damai-Mu. Di akhir bulan ini, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. El Roy, Tuhan melihat.